Halo Sobat Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemung tepat pajak ujo, jaga isyula. Saya Muhammad Abi, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saat ini, di kegiatan ini, saya bersama dengan Kak Sofa Salsabila Akbar sebagai Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Silakan kepada Kak Safa untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sofa Salsabila Akbar dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini sebagai mahasiswa di UINSI Samarinda Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga sebagai news presenter di Tepian TV Samarinda dan news daber di SCTV Indosiar Kaltim. Nah, itu tuh perkenalan diri dari Kak Safa Salsabila Akbar. Nah, perlu diketahui bahwasanya Kak Safa ini sebagai pembawa acara Betul. di TV Tepian Samarinda. Betul. Nah, sejak kapan nih Kak? Dari 2021. Dari 20. Sudah 1 tahun bro? Betul, 1 tahun. Nah, kesibukan Kak Safa selain menjadi seorang pembawa acara nih apa aja Kak? Selain jadi pembawa acara, kuliah juga, Benar. konten juga. Wah. Ya. Nah, juga perlu diketahui Sobat Bahasa bahwasanya Kak Safa ini memiliki pengikut 10.000 di akun Instagram dan pengikut 49,9 ribu di akun TikToknya. Biasanya kalau Kak Safa ini membuat kontennya tentang apa Kak? Kalau konten yang biasa aku bikin tuh tentang public speaking atau bicara publik, juga tentang motivasi, terus juga kegiatan sehari-hari. Biasanya tuh di cerita Instagram yang kayak gitu. Kalau bahasa yang digunakan dalam kontennya, apakah bahasa yang baku, bahasa daerah, atau gimana Kak? Oke, biasanya kalau bahasa lebih ke campur-campur sih. Campur-campur. Karena juga ngikutin kan seleranya dari penonton itu gimana. Cuman rata-rata sekarang lebih pakai bahasa sehari-hari gitu. Kalau menurut Kak Safa sendiri tentang menjamurnya nih bahasa gaul di generasi muda bagaimana nih Kak? Oke, kalau tentang bahasa gaul sebenarnya ini menjadi masalah sih ya untuk kita Benar, rakyat Kak. Indonesia gitu ya. Karena kan kita ini bahasa kita tuh bahasa utamanya bahasa Indonesia. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih seru pakai bahasa ala-ala anak Jaksel ya. Literally, which is, jujurly yang kayak gitu. Nah, dan justru kalau sekarang ya, apalagi seorang pembuat konten atau Iya, konten benar. kreator itu sekarang tuh dituntut gimana bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan bahkan ya adik aku aja yang masih SMP, kelas 7 SMP, itu dia ngomongnya udah ala-ala Jaksel, padahal kita notabene anak Kaltim gitu. Ya seharusnya kita lebih banyak pakai bahasa Kutai atau bahasa Banjar yang lebih dekat sama Kaltim. Justru sekarang semakin kesini semakin bergeser, jadi itu sayang banget sih. Dan gimana ya, harusnya semakin kesini juga semakin banyak influencer yang mau menggerakkan tentang bahasa Indonesia ini. Gitu. Nah, untuk Kak Safa sendiri ada rencana nggak untuk buat konten yang berbau tentang kebahasaan atau kesastraan gitu? Oke, karena kalau bidangnya aku sendiri tuh sebenarnya bukan di orang bahasa yang Iya. secara ini ya, karena bidang aku komunikasi. Dan kalau aku sendiri biasanya untuk membuat kontennya secara langsung, bukan yang kayak ayo teman-teman pelajari bahasa Indonesia yang benar-benar tuh seperti ini, enggak. Tapi aku tuh membiasakan diri dengan cara mengetik aku. Gitu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di situ. Kan kalau di bahasa Indonesia tuh biasanya ada aturannya kan, Iya, kayak benar. kita nulis nama pakai huruf besar, Iya. kalau akhiran kata pakai titik, kalau mau dispasi pakai koma, model-model kayak gitu, itu biasanya aku terapin. Dan juga kalau misalnya mungkin Kak Abi, kalau kita kan temenan ya di Iya. sosial media ya, kalau Kak Abi perhatiin, aku itu jarang sebenarnya pakai bahasa Inggris. Nah, Benar. kenapa? Karena aku tuh tahu ya gitu loh, dari Trigatra Bangun Bahasa juga kan. Nah, Ya kan, kita harus mengutamakan bahasa Bahasa Indonesia. Dan juga dari situ aku tuh ngerasa kadang khawatir juga kalau pakai bahasa asing, takut salah arti. benar. Daripada salah-salah, mending aku pakai bahasa Indonesia yang jelas orang-orang itu sudah tahu maknanya Benar apa. sih. Dan itu menurut aku lebih nyaman gitu loh. Karena nggak semua orang paham maksud kita. Karena kebanyakan dari kita pakai bahasa asing biar apa sih? Biar keren doang kan? Iya sih. Gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia yuk. Yuk pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk Kak Safa sendiri nih, kira-kira penyebabnya bahasa gaul menjamur di generasi kita nih apa sih Kak? Oke, penyebabnya itu karena kita nggak percaya diri sama bahasa kita Percaya sendiri. diri.
aku punya pengalaman. Jadi teman aku tuh pernah cerita dia main aplikasi Omi apa Ome sih? Ome TV ya. Nah, itu kan kita bisa ketemu sama orang-orang dari luar. Benar. Nah, terus itu dia cerita dengan bangganya bilang, aku habis ketemu sama orang Rusia kalau nggak salah waktu itu. Terus aku tanyakan, terus kamu pakai bahasa apa di situ? Pakai bahasa Inggris, dia bilang. Soalnya tujuan dia supaya ini kan bisa saling ngerti ya, biar bisa ngobrol bahasa Rusia. Baru aku bilang, kenapa kamu nggak pakai bahasa Indonesia aja? Baru katanya, ya janganlah. Kayak gitu. Nah, aku bilang, lah kalau misalnya kayak gitu enak di mereka dong. Kita menghargai bahasa mereka, kita ikut-ikutan. Tapi kenapa kok mereka nggak mau sih menghargai bahasa kita juga? Harusnya kan kayak dia ngomong sama orang Indonesia ya, dia juga dong belajar bahasa kita. Benar, kan? Ya kan, jangan mau kalah, harus adil. Gitu. Gitu, jadi ya percaya diri ya Kak. Percaya diri sih harusnya. Ada lagi nggak Kak selain kurangnya percaya diri nih? Oh iya, selain kurangnya percaya diri sama ini lingkungan. Lingkungan, karena jujur kalau di Indonesia sendiri ya, lagi aku tinggal di Samarinda. Iya. Lingkungan kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar nih sangat minim. Sangat minim. Karena itu tadi mungkin sudah udah kena bias-bias dari luar negeri. Apa sekarang itu informasi udah kemana-mana. Jadi kayak tren barat itu jauh lebih menarik daripada budaya lokal. Ya kan? Sesimpel orang Samarinda, kadang nggak tahu wisata yang ada di Samarinda. Ya kan? Mungkin masuk museum Samarinda aja belum pernah. Tapi justru kita tuh lebih menggaung-gaungkan budaya-budaya yang ada di luar Samarinda. Nggak usah ke luar negeri, tapi kayak kita tuh lebih menggaungkan wilayah yang ada di luar Kalimantan Timur daripada di Samarinda sendiri, di Kaltim sendiri. Yang di-upload di sosmed itu apa sih? Ya kan, yang diunggah tuh liburan yang keluar ke Pulau Jawa, ke Sumatera, luar negeri. Yang di Samarinda tuh nggak di-up. Padahal tuh kalau kita memang mau bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita itu berkembang, kita butuh banget peran anak-anak muda, peran para pemberi pengaruh ini untuk bisa menyebarkan itu semua. Karena itu nggak bisa dipungkiri sangat bekerja banget, ya kan? Benar sih Kak. Salah satunya dengan peran generasi muda dalam menyebarkan informasi. Benar sih Kak. Nah dari kalau Kak Safa sendiri, kalau pakai media sosial ini untuk menghindari konten-konten yang kurang baik atau kurang mendidik itu bagaimana sih Kak? Oke. Nah kalau di konten media sosial sendiri ya, sebenarnya gampang banget kok untuk kita bisa memilah. Karena gini, contohnya aplikasi TikTok. Benar. Sebelum kita bikin akun TikTok itu, kita diminta untuk memilih kan, kita tuh suka bidang apa aja. Nah, kita bisa mulai dari situ untuk milih, oke aku kayaknya lebih suka ke pendidikan, lebih suka ke seni gitu. Benar, kan? Jangan pilih yang di luar ranahnya kita. Itu yang aku lakuin yang pertama. Terus yang kedua, follow akun-akun yang memang bisa kasih kita benefit yang positif. Nah, itu. Nah, dan itu juga pada akhirnya berpengaruh banget sama cara berpikirnya kita. Contoh kalau aku sendiri lebih suka follow akun-akun tuh akun-akun Islami, akun-akun edukasi. Jadi kita tuh lebih lebih bersemangat gitu loh. Ketika melihat konten yang betul sesuai yang sama minat kita, dan juga follow para pembuat konten yang memang membuat konten edukasi. Benar nih. Jadi bagi teman-teman mengikuti atau memfollow tentang pembuat akun tentang edukasi ini sangat penting untuk melihat feedbacknya ke kita ya Kak. Betul, iya. Karena kalau misalnya kita udah ngelakuin kayak gitu, kadang kita suka nggak sadar deh kalau main sosmed, kayak cuma main handphone tuh kita nggak sadar kalau ternyata itu tuh berpengaruh ke kita. Iya kan? Kayak gini, misalnya aku kebiasaan nonton yang ala-ala Jaksel gitu, terus nggak sengaja aku ngomong sama Kak Abi tiba-tiba, kok kayak agak membahasa Inggris kan gitu kan ya. Gitu ternyata gara-gara aku sering nonton itu di sosmed. Nah, makanya justru berharapnya gini, semoga kalau misalnya aku upload video nonton konten-konten yang positif, semoga juga berpengaruh di hidup aku jadi lebih semangat, bisa menebarkan manfaat kepada banyak orang, dan justru itu menjadi pahala ya kalau misalnya di keyakinannya kita ya gitu. Salah satunya menebar kebermanfaatan. Nah, Kak Safa ini kan sudah memiliki pengikut 49.000 di TikTok. Perjalanannya gimana sih Kak? Prosesnya kok bisa sampai? Jujur, aku baru mulai di Maret 2022.
Maret 2022. Sebenarnya punya akun itu udah lama sih, mungkin bisa dibilang di 2021. Sebenarnya juga dari tahun 2020, pas masa-masa COVID, itu tuh sudah banyak teman-teman yang bilang, Safa coba bikin akun TikTok gitu loh, bikin apa kayak konten. Aduh, aku bilang, enggak malu gitu kan, kayak ngapain. Tapi teman-teman aku selalu bilang kayak, ih kamu kalau misalnya di TikTok tuh FYP gitu kan, ngomongin FYP. Lewat beranda lah. Lewat beranda ya gitu kan. Kalau biasanya kan, terus akhirnya pas di awal tahun 2022 aku ngeliat satu temanku. Jadi teman aku ini, teman SMP di MTS dulu, dia bisa dibilang anaknya pendiam banget. Ya cowok-cowok yang gaya-gayanya dingin gitu lah ya. Terus tiba-tiba aku bingung loh, kenapa ini dia tiba-tiba kok upload video di TikTok terus, dan terus background dia itu SMA negeri, tapi konten yang dia bikin tentang keislaman tapi gaul gitu. Akhirnya aku tanya, mungkin aku notice aja namanya, aku sebut ya, namanya Muklis. Dia salah satu konten kreator di TikTok, followersnya udah 200.000 sekarang. Nah, akhirnya aku tanya sama Muklis kan, kamu kenapa bikin kontennya kok tentang keislaman? Kamu kan apa backgroundnya itu loh umum gitu. Baru dia bilang kayak gini, intinya dia itu suka belajar Islam, ya kan, kenapa nggak disalurkan aja gitu. Nah pas dari situ akhirnya aku bilang, oh iya ya sudah deh aku mau coba. Nah biasanya kan aku bikin video itu aku uploadnya di Instagram, di Reels gitu kan, public speaking aku cobain. Sampai akhirnya aku cobain di TikTok, aku coba untuk nyeritain kenapa alasan masuk komunikasi penyiaran Islam. Di situ tiba-tiba langsung masuk ke beranda orang-orang, dan followersnya tuh langsung bertambah 10.000. Aku kaget banget waktu itu tiba-tiba 20.000 karena satu konten itu. Jadi akhirnya aku bilang, oh berarti ini ada peluang nih. Dan juga akhirnya kan aku tahu gitu loh, nilai orang itu menilai TikTok aku tuh dari mana? Ternyata dari cerita yang diangkat dalam bener, kontennya ya Kak. Betul. Jadi kayak orang-orang tuh justru ya, daripada aku bikin a day in my life yang banyak banget ngeliatin sekeliling aku tuh, orang lebih tertarik ngedengerin aku ngomong doang. Kayak ngomong, aku cerita kayak aku pernah gini gitu. Jadi setelah aku lihat, oh ternyata konten-konten di TikTok setiap para konten kreator itu punya ini loh, apa sih namanya, nilai dia masing-masing. Oh, nilainya masing-masing dari pembuatan kontennya. Betul, kamu dinilai sebagai konten kreator pembuat yang komedian kah, atau yang edukasi kah, gitu. Dan kuncinya satu, konsisten. Karena kalau kita nggak konsisten juga akan mempengaruhi ini, algoritmanya. Gitu. Jadi gitu deh, mulai dari Maret aku coba, sampai akhirnya sampai ini bulan Oktober ya, itu sampai nyaris 49.000 pengikut. Alhamdulillah. Wah keren banget ya Kak Safa ini. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau Kak Safa nih biasanya kan buat konten di TikTok, di Instagram itu menggunakan takarir, atau kalau anak sekarang bilangnya caption, itu dengan bahasa yang benar dan baku biasanya kalau Kak Safa. Ini kenapa sih Kak? Oke, iya betul sih. Memang aku biasanya pakai bahasa yang baku karena jujur lebih enak kalau kita nulis pakai bahasa baku kan. Malah bingung kalau misalnya nulis pakai bahasa yang kayak kita biasanya. Karena kalau misalnya kita ngebaca, kita tuh lebih bisa meresapi pakai hati kan kalau bahasa, kalau lagi baca. Tapi kalau kita lagi ngomong itu lebih enak dicernanya, lebih ngena ke hati kalau kita bisa pakai bahasa kita sehari-hari, ya kan. Dan kalau bikin caption, bahasa anak sekarang takarir. Kalau kita pakai bikin takarir itu usahakan yang singkat, padat, jelas supaya orang enak bacanya. Nggak bertele-tele dalam membacanya ya Kak. Betul, setuju. Nah, ada lagi nggak sih Kak pengalaman Kak Safa nih mengikuti kegiatan yang berbau tentang kebahasaan? Ada. Baru banget. Hari Senin kemarin saya ikut di kantor bahasa. Ya, jadi tuh kemarin di kantor bahasa itu ada kegiatan pelatihan pembawa acara untuk belajar bahasa Indonesia gitu kan. Dan di situ jujur kaget ya. Karena ternyata nggak semua yang biasa kita gunakan saat menjadi pembawa acara itu kalimatnya betul.
Dan ternyata juga dalam kepenulisan juga begitu. Ada kata-kata yang biasanya sering kita sebutkan tapi ternyata merupakan pemborosan kata. Nah, Contohnya ketika kita memanggil orang untuk memberikan sambutan, sesimpel kita nggak usah pakai kata kepadanya lagi karena katanya akan menghilangkan objek dari situ, benar. ya kan? Karena kalau misalnya sebenarnya semakin kita bisa meringkas kata, itu semakin enak juga orang ngomong. Benar. Orang denger salah, orang denger tuh lebih enak daripada kita ngomongnya bertele-tele gitu. Dan juga ini ada fakta menarik. Aku itu ada ikutin salah satu duta bahasa 2020, Kak Viola. Ya. Nah, jadi Kak Viola itu rajin banget untuk bikin konten-konten tentang kebahasaan. Ya kan, kayak huruf K itu harus luluh. Iya, benar. Ya kan, terus dibikin pertanyaan, pilih, tanya jawab gitu. Jadi akhirnya karena aku sering ngejawabin pertanyaannya dia, jadi pas kemarin di kegiatan duta bahasa tuh aku ngerasa kayak lagi ulangan. Kayak ujian akhir gitu. Ibaratnya kemarin Sudah aku latihan lagi ya? Betul. Kayak aku udah latihan itu kan ujian ulangan harian Iya, gitu. benar. Tiba-tiba ujian akhir di sini. Oh, ternyata itu tadi fungsinya kita sebagai pembuat konten itu ternyata berpengaruh besar loh untuk orang lain. Kadang kita ngerasa kayaknya konten kita nggak ada manfaatnya deh, cuma dilihat sedikit, tapi kita nggak ada yang tahu kira-kira hati mana sih yang tergerak dengan konten kita, Benar. gitu kan. Sesimpel Kak Viola bikin kayak gitu, tapi ternyata dampaknya besar. Dan kemarin sebenarnya yang follow Kak Viola bukan cuma aku. Karena kan aku sama teman-teman My Speaker. Iya, Nah, benar. kebetulan kenal Kak Viola juga dan mereka sama-sama ngomongnya sama aku. Iya ya, ini yang udah pernah nih ada di kontennya Kak Viola Viola. gitu katanya. jadi guys kan tuh kan jadi anak-anak Jaksel kan ngikut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin konten, saran aku coba yuk bikin konten-konten yang bermanfaat. Terserah mau tentang kebahasaan kah, tentang edukasi kah. Yang penting itu memang bisa membawa manfaat. Jadi kayak kita punya konten, punya media sosial tuh nggak mubazir gitu. Nah, ada nggak sih Kak tipsnya nih bagi generasi muda yang mau memulai juga menjadi pembuat konten, tapi kontennya ini konten yang menarik, tetap juga tentang diri mereka sendiri, dari jati diri mereka sendiri nih Kak? Oke. Kalau untuk tips dari aku, sebenarnya kalau kita memang mau menjadi seorang pembuat konten, biasanya orang nyebutnya influencer ya. Menjadi seorang influencer itu yang paling penting jadi diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak jadi diri kita sendiri, yakin deh, itu nggak bakal konsisten lama. Kenapa nggak bakal konsisten lama? Karena capek untuk berpura-pura menjadi orang benar. lain. Kenapa sih emang kita nggak jadi diri kita sendiri aja? Apalagi sekarang tuh sering kan Kak Abi dengar kata insecure, takut berlebih itu loh, ya kan? Dan sekarang itu justru kata insecure itu dijadikan sebagai tameng untuk orang-orang yang memang sebenarnya bukan tidak punya kemampuan, tapi sebenarnya males gitu, kayak aku jadi insecure, aduh nggak bisa, kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Dan bahasa yang digunakan juga selalu bahasa Inggris, gitu kan, selalu menggunakan kata insecure. Padahal kita bisa bilang ada aku nggak padanannya percaya nih diri, gitu kan. Intinya tuh itu sebenarnya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin tentang percaya diri, itu kita punya banyak banget cara untuk bisa percaya diri, ya kan. Aku selalu bilang di seminar bicara publik yang aku isi, aku selalu bilang, mau sebanyak apapun tips bicara publik yang kamu pelajari, kalau satu ini ketinggalan, fix semuanya tuh kayak sia-sia. Yaitu percaya diri. Kepercayaan diri. Ada sih tipsnya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama, coba berikan afirmasi positif dalam diri. Afirmasi positif. Sesimpel, aku sering sih ngelakuin ini. Memang terdengarnya mungkin terkesan kayak apaan sih, pede banget gitu. Aku sering banget bilang kayak, ih Masya Allah Sofa, kamu cantik banget hari ini. Ih kamu semangat ya. Misalnya lagi ikut lomba nih, bener. Kamu pasti menang sih ini, bisa sih kamu. Sesimpel itu aku ngomong sama diri aku sendiri, tapi ternyata berdampak besar banget gitu loh. Dampaknya positif untuk diri kita sendiri. Betul. Nah mungkin orang banyak yang nggak pede untuk ngungkapin itu sama dirinya. Mungkin karena terkesan seperti sombong atau apa. Tapi kan kita cuma ngomong sama diri kita toh. Benar. Ya kan, jadi apa salahnya, yang tahu cuma diri kita sendiri. Aku harap teman-teman bisa cobain itu sih, karena di aku sangat bekerja. Nah juga itu yang pertama. Terus yang kedua, selain memberikan afirmasi positif dalam diri, kita juga perlu banget lingkungan yang bisa ngedukung kita. Nah, lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan, betul. Mau dari sahabat, teman, keluarga, itu penting banget.
Nah, biasanya tuh gini Kak Abi, aku tuh sering dikasih tahu sama netizen ya. Iya. Netizen itu bilang, "Aku bingung Kak cari lingkungan yang gimana sih?" gitu. Biasanya itu tentang bicara publik gitu. Jadi aku tuh lebih menyarankan teman-teman yang memang mau memperdalam bidangnya, bisa banget dimulai dengan ikut organisasi. Ikut organisasi. Kenapa ikut organisasi? Karena di organisasi itu kita bisa belajar banyak hal. Bahkan hal-hal yang kita pikir kayaknya ini nggak penting deh, tapi justru jadi penting. Contohnya kayak dulu aku waktu SMA, itu temen aku sampai ada yang bisa pasang tenda, jadi tukang fotokopi, kayak wah ternyata kita masuk organisasi mendapatkan kemampuan yang Di luar yang kita pikirkan. Benar. Gitu loh, karena kemampuan nggak cuma tentang bidang-bidang yang dilombakan gitu loh, tapi banyak sekali yang harus kita pelajari itu. Terus kalau untuk membangun lingkungan juga, selain gabung di organisasi, kita tuh bisa juga lo turut aktif di berbagai kegiatan yang ada di daerah kita. Benar. Misalnya ikut kegiatan program Duta Bahasa, ya kan? Itu menambah relasi kita. Benar. Ya kan, kayak nggak mungkin dong Kak Abi kalau misalnya udah bergelar Duta Bahasa tapi masih aku nggak percaya diri nih, ya kan? Nggak bisa, karena seorang duta tuh harus percaya diri tentunya. Betul, karena jadi teladan kan bagi orang lain. Nah gitu, jadi cari lingkungan, terus memberikan afirmasi positif dalam diri. Terus yang ketiga, jangan lupa doa pastinya. Jangan lupa doa, ya kan? Doa. Kalau di Islam biasanya doa yang ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya kan, untuk kemudahan lisan kayak gitu. Terus yang terakhir, yang keempat itu latihan. Karena kayak memang percaya diri itu bisa membuat kita untuk lebih enjoy. Benar. Tapi kalau kita nggak latihan, ini juga tetap bakal susah gitu loh. Karena kemampuan yang kita punya aja kalau nggak dilatih, ya bakal berat untuk kita ngelakuin lagi di jangka waktu yang lebih lama daripada itu. Jadi latihan terus-menerus itu perlu. Gitu. Berarti ada 4 poin ya Kak ya? Ada 4 poin, banyak banget ya. Nah, selanjutnya nih Kak, dari Kak Safa ada nggak kata-kata untuk para pembuat konten mengajak untuk membuat takarir yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kak? Betul. Untuk teman-teman para pembuat konten semua, teman-teman yang memiliki pengaruh kepada lingkungannya, kita sebagai seorang, ya kalau kata anak-anak sekarang, influencer, itu sebenarnya kita memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin loh. Walaupun kita tidak dinobatkan menjabat sebagai ketua, tapi sadar atau tidak, kita tuh menjadi garda terdepan dari suatu perubahan. Baik itu perubahan yang ada di daerah kita, di negara kita, ataupun perubahan kecil yang mau kita buat. Nah, kalau misalnya saat ini kita tahu kita ada di Indonesia, apalagi nih pas banget ya lagi bulan bahasa ya. Lagi bulan bahasa banget, lagi 28 Oktober Sumpah Pemuda. Dan kita juga sadar kita sebagai pemuda Indonesia, yuk kita sama-sama realisasikan maksud dan tujuan dari Sumpah Pemuda itu untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa utama kita. Karena kalau bukan kita sebagai pemuda, mau siapa lagi? Sesimpel kita membuat takarir yang sesuai dengan tata penulisan bahasa Indonesia ya. Benar. Tata penulisan, juga kalimat yang pakai bahasa Indonesia. Mungkin kayak tadi Kak Abi sebut takarir, mungkin tidak semua orang tahu takarir itu apa kan. Mungkin bisa aja teman-teman tulis di deskripsi unggahannya, tulis aja takarir. Takarir itu ternyata deskripsi yang sedang saya tulis. Ya kan? Benar. Bisa kan? Karena kita ya itu lagi, karena kita nggak akan ada yang tahu kira-kira dari unggahan kita yang mana yang bisa menyentuh orang lain. Semoga apa yang kita unggah di sosial media kita itu bisa membawa manfaat dan perubahan yang baik juga untuk negeri ini. Jadi semangat terus untuk teman-teman para pembuat konten. Untuk tetap menggaungkan, pengutamaan bahasa Indonesia. Pengutamaan bahasa Indonesia. Trigatra. Trigatra bahasa apa Kak? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah itu tuh guys, itu tuh teman-teman ya. Betul. Udah guys aja. Iya kan, kita gara-gara kita. Nah salah satu penyebabnya kita menggunakan bahasa gaul tuh karena kebiasaan. Betul. Jadi kalau misalnya kita memang mau
membiasakan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa gaul, ya udah, yuk. Mengubah kebiasaan Betul. kita. Terus kan tadi melestarikan bahasa daerah kan. Benar. Kalau sekarang itu kita biasanya pakai bahasa gaulnya bahasa daerah lain. Wah, apalagi Kalimantan Timur mau jadi IKN toh. Nah, benar. Gimana kalau kita sekarang pakai ulun, pian. Nah, banyak bahasa daerah yang ada di Kalimantan Timur ya. Betul. Iya, apa ya, kalau bisa bahasa Kutai itu juga Bahasa banyak Kutai, kan? etam yang biasa kita dengar. Etam. Tapi sekarang tuh bagusnya gini loh, di sosial media itu udah mulai banyak digaungkan sama para pembuat konten daerah, pakai bahasa etam, pakai bahasa daerah-daerah. Daerah-daerah. Mungkin kalau kita di Samarinda karena sering berbaur sama orang Banjar juga ya, walaupun hakikatnya Banjar itu dari Kalsel, tapi banyak nih, taulah pian. Atau kita pakai bahasa walwal. Benar tuh. Berarti lebih baik menggunakan bahasa daerah daripada bahasa gaul ya kan Kak ya? Betul, tapi jangan sampai juga kita ketinggalan zaman. Ya benar. Kan? Tetap searah dengan zaman. Betul, memang Trigatra itu udah paling bener. Trigatra ya Kak ya? Pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Betul. Nah itulah teman-teman penyampaian dari Kak Safa sebagai pembawa acara dan juga sebagai duta inspirasi ya Kak ya. Iya betul. Nah kalau dari Kak Safa juga nih, adakah Kak penyampaian sebagai konten kreator, kesulitannya nih dalam pembuatan konten penggunaan bahasanya? Jujur susah kadang, karena gini, kalau misalnya mau ngomong pakai bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, itu takutnya kurang menarik. Kurang menarik. Pertama takut kurang menarik. Terus yang kedua, kadang ada istilah yang sudah terbiasa pakai bahasa asing, agak susah diterjemahkan. Ya kan? Contohnya kayak apa ya? Kata exactly. Sekarang kayak lebih seru kita bilang exactly. Kalau di generasi muda ya. Iya kan? Terus pas bahasa Indonesia, aduh, gimana gitu kan. Nah juga kalau misalnya terkait yang susah itu juga, selain tadi apa ya, yang pertama tadi karena kebiasaan, dan yang kedua jadi bingung menerjemahkannya, yang ketiga ini kadang lingkungan kita tuh nggak dukung banget gitu lingkungan loh. Juga perlu ya kan mendukung untuk peningkatan Trigatra bahasa ini kita. Makanya kadang sering kan dengar kalau misalnya orang mau belajar bahasa Inggris, mereka pilih ke itu loh, kampung Inggris yang ada di Pare gitu. Karena lebih mendukung ya Kak ya untuk lingkungannya. Apa kita perlu bikin kampung bahasa Indonesia? Ya kan? Kenapa tidak terpikir kita generasi muda ya? Apakah kita ya kan? Kampung bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu akan menjadi menarik sih kayaknya kalau misalnya ada betulan terus kita ke sana. Kampung Indonesia, kampung Inggris. Betul. Bisa bayangkan tiba-tiba setiap kita ke kampung bahasa Indonesia kita tidak menyebutnya Selempang tapi Samir. Benar. Ya kan? Deskripsi takarir baru itu kita nyebut mouse titikus sebutannya. Benar. Sesimpel itu ya Kak ya. Iya, sesimpel itu. Untuk melaksanakan Trigatra bahasa. Benar. Setidaknya kalau misalnya memang tidak digunakan secara sehari-hari, orang barat juga kok nggak selalu pakai bahasa baku kan. Benar. Pasti sering pakai bahasa slang. Bahasa pasaran kalau kita bilang Kak. Slang gitu kan. Bahasa slang. Benar sih Kak. Makanya jadi kita memang harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Betul, pokoknya utama, wajib. Bahasa Indonesia itu wajib, memang harus untuk digunakan. Apalagi kita generasi muda ya Kak ya. Generasi muda yang contoh untuk generasi yang akan mendatang. Betul. Untuk penyampaiannya selanjutnya Kak, ada lagi nggak Kak? Tentang generasi muda yang membuat konten nih Kak tentunya. Oke, tentang sadar apa enggak sih kalau konten-konten sekarang ya, akhir-akhir ini banget tuh kayak diselingi banyak kabar-kabar yang kurang mengenakan di negeri ini gitu loh. Sebenarnya itu bisa juga kita jadikan momentum untuk bisa mengajak orang-orang untuk bisa berpikir secara positif gitu loh. Ya kan? Jangan, aku tuh ngerasa kayaknya kita sebagai warga Indonesia ini gampang banget ya terbawa oleh arus gitu ya. Memang netizen Indonesia ini udah paling jarinya ya. Lancar ya kalau masalah. Lancar gitu. Nah, makanya itu juga benar tadi Kak Abi bilang tentang kebiasaan. Kalau misalnya kita membiasakan kebiasaan mengomentari hidup orang,
memberikan bahasa yang kurang baik kepada orang lain, yaitu menjadi hal yang tidak baik juga untuk kita. Kalau makanya itu juga berpengaruh ya sama tata bahasa kita. Iya benar Kak. Kak Abi, sekarang tuh sering banget kan juga bahasa kasar yang dijadikan sebagai bahasa. Iya. Yang apa sih bahasanya? Contohnya nih ya. Satu kata ini loh, itu hewan. Nah, benar. Cuman kayak dihalusin, diplesetkan, susah banget sih dari tadi mau ngomong. Kayak diplesetkan gitu. Itu kan sebenarnya salah satu penggunaan bahasa yang tidak baik kan kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan kita sepakat kalau misalnya kita menggunakan bahasa itu nggak bagus. Itu termasuk bahasa yang kasar. Iya, tapi kalau sekarang itu ada orang-orang yang menormalisasikan dengan bilang itu berbeda kok karena huruf belakangnya beda. Diplesetkan. Iya, padahal itu nggak maknanya usah. Sama aja, iya sama-sama kata kasar sih. Iya bener, kita boleh gaul, tapi tolong jangan sampai gaulnya kita ini membuat kita lupa sama identitas kita siapa. Nah, benar. Apalagi Indonesia terkenal dengan orang-orang yang tutur katanya santun, ramah, sopan, ramah, gitu kan kayak nggak enak ya tiba-tiba kita ketemu, woi kamu tuh, kan? Penyampaiannya nih Kak, ada lagi nggak? Tentang generasi muda nih untuk membangun tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah. Sama ini. Pembuatan konten? Ya, pembuatan konten. Ada rencana nggak Kak untuk membuat konten pakai bahasa daerah? Iya, aku tuh sebenarnya pengen ya kayak gitu. Cuman karena aku juga bingung identitasku ini sebenarnya kemana. Karena kalau aku pribadi itu sukunya beda-beda ya. Ya orang papaku dari Jakarta, sukunya Sunda Betawi, mamaku asli Samarinda Kaltim, sukunya Banjar, Kutai, Jawa. Jadi bisa dibilang percampuran ya. Iya, jadi bisa dibilang di rumah pun aku percampuran, makanya lebih sering pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Di rumah ya, Kak? Betul, dan itu sangat membantu. Makanya kalau Kak Abi lihat, aku biasanya kalau misalnya jadi pembawa acara, itu aku lebih yang milih yang formal. Karena kalau kita jadi pembawa acara formal, itu kita lebih enak berbahasa Indonesia. Dan bahkan ya kata disilahkan itu ternyata harusnya kita sebut disilahkan. Tidak memakai H. Ya kan? Tidak memakai H. Jadi banyak banget pelajaran sebenarnya yang kita bisa ambil ketika kita tuh memutuskan, oke, aku pengen belajar bahasa Indonesia. Benar. Iya, dan sebenarnya Kak Abi ada fakta menarik juga. Aku pribadi dari SD tuh suka banget bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya, suka banget pelajaran bahasa Indonesia. Makanya sekarang keikut. Itu tadi kalau misalnya nulis takarir atau tugas. Nah, benar. Kebiasaan pakai tanda titik, koma, huruf kecil, huruf besar. Malah kadang kalau misalnya aku kirim pesan ke teman, terus kan biasanya kalau kita sama temen ya udah biasa ya. Aja huruf besar huruf kecil ya bodoh amat gitu kan. Nah jadi itu biasanya malah aku tuh ngehapus itu biar terbiasa ya Kak ya. Biar bener. Kadang kalau misalnya teman aku salah tuh aku malah nge-komen. Nah terus ini yang paling aku nggak suka karena aku mahasiswa ya. Iya. Itu ternyata berpengaruh sama pengetikan kita. Iya. Wah itu apalagi kalau sudah kerja kelompok ya, jadi kayak emosi saya. Nah, benar tuh Kak. Kita kan anak kuliah ya. Bener. Tentunya bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu terpakai untuk kita pengetikan tugas kita. Betul. Apalagi skripsi nanti. Betul. Apalagi kalau aku kan anak komunikasi ya. Mungkin orang mikir kayak komunikasi itu cuman ngomong aja. Enggak ya ternyata seluas itu tentang komunikasi. Kita penting banget untuk tahu gimana cara penulisan yang benar di makalah kita, cara penulisan surat. Nah, biar kita tahu ya kita harus belajar bahasa Indonesia dulu. Benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau nggak kayak gitu bakal susah. Nah, benar. Karena baiknya menurut konteksnya, benarnya dengan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Karena sebenarnya kalau kita ngomong juga nggak ketahuan kan titik koma kita. Nah, benar. Kan? Tapi ternyata itu berpengaruh. Berpengaruh. Gini juga Kak Abi, kan aku ikut Musabaqah Tilawatul Quran ya kan. Terus aku ikut di karya tulisnya. Ilmiah ya. Dan karena aku notabene memang anak yang kurang suka menulis, dan akhirnya pas aku ikut
agak kagok jatuhnya karena penilaiannya itu ternyata utamanya di menulis gitu kan. Apalagi kalau mau maju ke tahap selanjutnya tulisannya harus bagus dulu baru presentasi. Sampai pernah ada temenku bilang kayak gini, sama kayak aku, seandainya ya kita tuh boleh mempresentasikan makalah orang, aku lebih milih presentasiin deh makalahnya. Sini mau presentasi berapa nggak apa-apa, yang penting nggak nulis kayak gitu. Sebenarnya ini juga jadi salah satu masalah kita sih, karena kita nggak mau memperdalam bahasa Indonesia. Nah itu gitu. tuh Kak. Ini nggak sih Kak Abi, penting banget literasi. Nah literasi. Sebenarnya banyak media untuk kita literasi, literasi digital. Bener, dan sekarang mudah banget kalau misalnya kita mau literasi ya. Udah ada buku digital di mana-mana, perpustakaan nasional sudah ada, dan juga apalagi sih sebenarnya gitu loh yang kita tunggu-tunggu. Nggak ada sebenarnya alasan kita untuk malas berliterasi. Kalau memang nggak mau baca buku, sekarang kita udah bisa kok dengerin banyak banget konten video yang mengedukasi dan juga pastinya bisa menambah perbendaharaan bahasa kita. Nah kalau Kak Safa sendiri nih, bagaimana tentang pendapatnya? Kan ibu kota akan pindah nih ke Kalimantan Timur. Tentunya akan berdampak ya terhadap bahasa Indonesia kita. Generasi muda ini tugasnya apa sih sebagai pemertahanan bahasa Indonesia? Bener banget. Ibu kota negara pasti bakal banyak banget orang asing yang datang ke sini. Nah, benar. Gak usah orang asing, orang yang ada di pulau seberang aja pasti bakal ke sini. Makanya sekarang di Kaltim tuh digaungkan banget kan. Kita sebagai pemuda harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri, gitu kan? Bener. Sering banget kan di Kaltim diomongin kayak gitu. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia sendiri, apalagi tadi melestarikan bahasa daerah dan bahasa Kaltim ini bisa dibilang bahasa yang masih minoritas diketahui sama orang-orang di luar. Nah, fungsi kita sebagai pemuda, kita harus bisa nih mulai dari sekarang menggaungkan itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari sosial media kita. Gak bisa dipungkiri sosial media tuh sekarang sangat berpengaruh banget loh, mau apapun bidangnya. Sesimpel kita daftar pekerjaan atau ikut lomba, pasti ada tulisan tuh Instagram, TikTok. Jadi sebenarnya fungsi sosial media ini sebagai memperkenalkan diri kita, atau sekarang sering dikenal dengan personal branding. Itu jadi penting. Kalau misalnya teman-teman memang dari Kaltim, ya udah kenalin aja. Aku anak Kaltim nih. Ada bahasa daerah kita. Iya, bener. Kita juga harus mempertahankannya ya Kak ya. Betul. Karena nanti tentunya akan ada migrasi dan urbanisasi secara besar-besaran. Setuju. Bukan hanya dari Kalimantan Kak, tapi dari seluruh Indonesia tuh pasti berdatangan ke ibu kota Nusantara. Banyak nih yang mungkin datang ke sini karena ekonomi, politik. Nah, tuh Kak. Iya, bener. Apalagi tuh sekarang kalau misalnya kita tidak memanfaatkan dengan baik dan kita tidak mempersiapkan dari sekarang, yang kacaunya tuh nanti. Nah, benar tuh Kak. Dampaknya ketika sudah memang teralokasikan nih. Benar. Jangan sampai nanti ketika IKN sudah ada di sini, kita justru malah menuntut kayak, kenapa nih kok anak-anak muda tidak dilibatkan, pemuda asli Kaltim? Padahal di proses itu kita sudah harusnya sudah terjun gitu loh. Untuk ikut ya? Iya. Ya kan, sadar atau tidak. Di masa yang akan datang pun orang akan memilih siapa yang mampu, bukan siapa yang mau doang. Ya kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau berkontribusi untuk kemajuan negara kita, kemajuan daerah kita, apalagi yang mau jadi ibu kota ya, kita memang harus persiapin diri dari sekarang banget. Ya kan, salah satunya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita tahu ya Kak ya, di Kalimantan Timur ini belum terjadi pemindahan ibu kota aja, sudah banyak anak-anak muda yang menggunakan bahasa gaul. Betul. Nah, apalagi nanti terjadi pemindahan ibu kota. Kalau Kak Safa gimana tanggapannya? Iya. Nah, ada fakta menarik juga. Jadi waktu itu aku pernah ngisi seminar anak SMP. Waktu itu pertama pas ngomong pakai bahasa Indonesia baku, itu mereka masih kayak diem responnya. Kurang fokus ya? Iya, responnya tuh memperhatikan, tapi memperhatikannya tuh kayak tegang. Terus tiba-tiba pas aku ngomong jadi bestie, tuh langsung kayak kayak gitu, kayak mereka langsung heboh. Gak tahu kenapa, tapi ternyata semenarik itu ya bahasa gaul di kalangan anak muda sekarang. Makanya kalau misalnya kita sebagai anak muda Kaltim ya bisa ngomongin tentang bahasa yang
bahasa kita yang ada di sini nih. Bahasa kita ngomongin kata wal, ulun, pian, bahasa daerahnya. Bahasa daerah. Terus itu bisa menjadi bahasa yang terkenal gitu. Itu luar biasa banget loh dampaknya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gimana apa sih sebenarnya, mungkin lebih ke mulai dari mana sih? Mulai dari mana? Ya kan, selain dari sosmed, dari kita pertemanan kita ini, ya kan, dari kita berteman. Karena kita nggak ada yang tahu itu tadi. Kira-kira dari konten siapa sih orang itu tahu? Nah, benar gitu. tuh, Kak. Nah, kalau dari Dubas atau Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini juga ada punya tantangan, Kak. Apa tuh? Tantangannya membuat konten bisa keseharian, bisa tentang konten kuis atau pertanyaan-pertanyaan menggunakan bahasa daerah. Seru banget ya. Nah, Seru banget tuh. Untuk mengikutinya bisa langsung kita lihat di akun media Duta Bahasa atau Dubas Kaltim Kaltara. Nah, jadi kalau kakak sebagai konten kreator nih kak, atau pembuat konten bisa ikut kak. Oh gitu. Biasanya ada hadiahnya nih? Ada kak. Apa tuh? Hadiahnya totalnya 4 juta rupiah kak. 4 juta guys. Harus ikut. Guys banget gak tuh kan? harus ikut teman-teman. Ikuti tantangan. Iya, ikuti tantangan dari Dubas. Duta Bahasa Kaltim Kaltara. Harus ikut. Iya. Karena kalau misalnya nggak dari kita siapa lagi? Nah gini teman-teman, yang hal-hal yang kayak gini sebenarnya perlu banget loh untuk kita sama-sama gaungkan dan sama-sama kita ikuti. Nah benar. Ya karena pertama kita tidak bisa membaca algoritma dari sosial media. Aku punya temen, dia tuh akunnya kosong melempeng. Dia cuma ngisi akun itu tentang langit doang. Dia suka ngeliatin awan. Jadi dia ngerekam, dia ngefoto. Nah, sampai akhirnya dia tuh upload di Reels. Dan ternyata aku bisa bilang nggak habis pikir aja sih. Followersnya 0, yang lihat 4.000. Ya. Benar-benar tidak tertebak ya. Iya, yang lihat 4.000 gitu. Dan terus yang follow dia cuma 2-3 orang aja gitu. Bisa aja kan ketika teman-teman unggah video tentang kebahasaan atau foto infografis ya sekarang. Benar. Ternyata itu bisa meledak gitu. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Kalau kata anak sekarang tuh apa nggak? Booming, viral. Itu tuh kak, lebih baik menggunakan bahasa daerah daripada bahasa gaul ya kak ya. Sebagai wujud kita pemertahanan juga nih kak. Betul. Nanti datang dari Jawa, datang dari Sumatera, mereka bawa bahasa daerahnya mereka, kita juga tetap mempertahankan bahasa daerah kita kak. Betul. Oh iya Kak Abi, jadi kemarin aku tuh sempat ikut kegiatan nasional namanya PKPMN dari Kemenpora. Itu aku ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia dan aku salut banget sama mereka tuh bisa mempertahankan bahasa daerah mereka. Jadi aku punya temen dari Makassar kemarin, teman-teman yang dari Makassar, dari Sulawesi, dari Papua, dari NTT, NTB, mereka itu seluruh Indonesia. Ya, mereka itu tetap menggunakan logat bahasanya. Dari Jawa pun kayak gitu. Nah, kalau aku dari Kaltim, aku berusaha ngikutin juga gitu kan. Misalnya, ya gini, cara mensosialisasikan bahasa gini. Aku bilang misalnya, oh kalau misalnya di Samarinda itu biasanya kita pakai kata ikam, kayak gitu. Ikam, apaan ikam gitu kan? Ya ikam tuh artinya kamu gitu. Oh ya ngerti ya mereka kayak gitu. Dan malah yang dari daerah-daerah lain itu, ketika memperkenalkan diri, mereka tuh sengaja gitu loh kasih tahu. Pakai bahasa daerah. Iya. Contoh, teman aku yang dari Makassar nyebutnya tabe pak. Sesimpel itu loh mereka ngomong. Oh, orang langsung tahu. Oh, ini orang Makassar nih, dari Makassar gitu kan. Yang Medan pakai horas. Gitu. Kita Kaltim Kaltara pakai apa ya? Biasanya. Buan Piana. Buan ya. Bisa. Gitu. Tentunya itu ya kak ya, pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah daripada menggunakan bahasa gaul ya kak ya. Kita generasi muda ini tentunya harus mengutamakan trigatra bahasa, pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Tetap penguasaan bahasa asing juga tetap penting banget, ya kan. Sama ini karena gini,
walaupun kita udah selalu pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa daerah, kalau kita nggak bisa nguasain bahasa asing, kita akan kalah di skala internasional. Nah, benar. Kita mungkin bisa menang nih di skala nasional, tapi ketika kita mau coba untuk ambil pertukaran pelajar di luar negeri, itu bakal susah. Ada tes TOEFL, IELTS kayak gitu, itu kan susah banget. Jadi sangat disarankan untuk kita generasi muda ya menyelaraskan itu tentang Iya. pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, penguasaan bahasa asing. Betul banget. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa ikuti tantangan dari Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Apa Kak tantangannya? Tantangannya membuat konten video tentang penggunaan bahasa daerah. Nah, kalau di Kalimantan sendiri atau khususnya Kalimantan Timur ya Kak ya, secara yang saya ketahui ada 18 bahasa daerah. Wow. Nah, teman-teman bisa tuh memakai dari 18 bahasa daerah tersebut. Mungkin boleh dikasih tahu nggak Kak Abi, bahasa daerah dari 18 itu kira-kira ada apa aja? Nah, pertama itu ada bahasa Kutai, ada bahasa Dayak tentunya menjadi ciri khas Kalimantan ya. Betul. Bahasa Dayak, ada bahasa Bugis juga. Oh ya? Bugis termasuk dalam Bahasa bahasa yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya Kak ya. Itu sih Kak. Nah, jadi jangan lupa untuk Trigatra Bahasa ya Kak. Ayo. Trigatra Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Nah, terakhir nih Kak, boleh Kakak Safa ini menyebutkan pesannya untuk generasi muda? Pesannya untuk generasi muda pastinya semangat terus dalam berkarya teman-teman semua, karena katanya 2045 itu adalah tahun yang sangat ditunggu-tunggu ya sama Indonesia. Katanya Indonesia Emas 2045. Katanya pemuda adalah pemimpin harapan bangsa. Masa depan bangsa ada di tangannya pemuda hari ini. Dan kalau misalnya kita memang sudah diberikan tugas itu, berarti mulai dari sekarang kita memang sudah harus mempersiapkan diri supaya kita nggak kaget nantinya. Gimana caranya kita untuk bisa mempersiapkan diri? Pastinya dengan belajar yang tekun, belajar yang fokus, karena kita nggak akan tahu kira-kira pada akhirnya nanti ilmu mana yang sudah kita pelajari yang akan bermanfaat banget untuk kita. Dan jangan lupa juga kalau kita sudah belajar untuk bisa dibagikan lagi kepada orang yang lebih banyak. Karena kita juga nggak ada yang tahu kira-kira dari lisan kita yang mana, dari tulisan kita yang mana, yang menjadikan orang itu ingat tentang suatu ilmu. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Jangan lupa untuk menekan tombol suka pada video ini dan juga memberikan komentar terbaik kalian dan kontribusi apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda terhadap pengutamaan bahasa Indonesia. Sekian bincang saya Muhammad Abi dan Kak Safa Salsabila Akbar tentang penggunaan bahasa gaul pada generasi muda. Salam literasi Kak? Ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.